Setelah resmi terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar berambisi ingin menjadi salah satu tuan rumah terbaik di Piala Dunia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah dana yang dikeluarkan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya pun sangat fantastis, yakni menyentuh angka 229 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 3 kuadriliun 579 triliun 52 miliar 550 juta rupiah. Ya, jumlah yang sangat tidak bisa diperkirakan. Gak kebayangkan kalau duit segitu buat beli HP iPhone? Nah, dana ini sendiri digunakan untuk mempercantik stadion, meningkatkan kualitas dan pelayanan transportasi kota, sektor pariwisata, akomodasi, dan lain sebagainya. Tapi tahukah kamu, jika dibalik kekayaan, kemewahan, dan kemegahan negara tersebut, ternyata menyimpan masa lalu yang cukup menyedihkan, di mana negara terkaya di dunia ini dulunya merupakan negara yang miskin, sama seperti negara-negara berkembang pada umumnya. Nah, lalu apakah yang membuat negara-negara tersebut menjadi negara maju atau bahkan menjadi negara terkaya di dunia? Penasaran kan? Nah, berikut gua akan membahasnya secara lengkap untuk lo semua. Dan berikut adalah negara terkaya di dunia yang dulunya adalah negara miskin. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke videonya and let's go! Qatar. Seperti yang telah gua singgung di awal video, Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia, atau tepatnya menempati urutan keempat sebagai negara terkaya di dunia versi Forbes. Namun tahukah kamu, jika negara ini dulunya sama seperti negara berkembang pada umumnya dan tidak semakmur seperti zaman sekarang? Ya, pada awalnya ekonomi Qatar difokuskan pada sektor perikanan dan mutiara, yang tentunya sangat bergantung pada permintaan pasar dan juga hasil produksi. Hal ini juga diperburuk dengan jatuhnya harga mutiara kala itu, karena adanya persaingan dari Jepang, di mana mutiara dari Jepang lebih menarik banyak peminat di pasaran. Hal ini tentu mengakibatkan merosotnya harga mutiara dari Qatar. Alhasil, perekonomian Qatar pun semakin memburuk. Namun tak lama kemudian, semua berubah 360 derajat setelah mereka berhasil menemukan salah satu cadangan gas alam cair atau LNG terbesar di dunia yang mencapai 900 triliun kaki kubik. Tak hanya itu, Qatar juga menemukan cadangan minyak bumi yang sangat melimpah. Hal ini menjadikan Qatar menempati urutan ketiga setelah Rusia dan Iran sebagai pemilik cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Ya, setelah berhasil menemukan harta karun tersebut, Qatar pun langsung menjalankan produksi dan ekspor besar-besarannya pada tahun 1997 dengan negara tujuan Jepang dan Spanyol. Hal ini dilakukan guna memperbaiki perekonomian negara tersebut. Nah, sejak saat itulah perekonomian negara Qatar langsung meroket. Bahkan hasil dari penerimaan minyak bumi dan gas alam membuat pendapatan per kapita rata-rata negara ini mencapai lebih dari 100.000 dolar Amerika Serikat. Ya, jauh melampaui Amerika Serikat dan Inggris. Dan dalam kurun waktu 60 tahun saja, Qatar sudah berubah menjadi negara yang sangat maju. Dan hingga kini, sektor minyak bumi dan gas alam masih menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan pemerintah Qatar. Nah, untuk produksi minyak mentah di tambang minyak Qatar sendiri mencapai 1,9 juta barel per harinya. Sedangkan total penggunaan minyak di Qatar hanya sebesar 100.000 barel per harinya. Ya, ini berarti Qatar memiliki surplus sekitar 1,8 juta barel per harinya. Maka tak heran jika Qatar masuk ke dalam urutan kedua sebagai negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia.
Namun meskipun telah melakukan ekspor besar-besaran, nyatanya cadangan minyak bumi Qatar akan tetap tersedia hingga 450 tahun ke depan, yang berarti perekonomian negara Qatar akan terus meningkat dan tetap terjamin. Ya, siapa sangka negara yang dulunya bukan apa-apa kini telah berubah menjadi negara terkaya di dunia. Bahkan saking kayanya, pemerintah Qatar tidak memungut pajak dari warganya. Tak hanya itu, pelayanan kesehatan dan pengobatan juga digratiskan bagi seluruh warga Qatar melalui program pemerintahnya. Pemerintah Qatar juga memberikan dukungan penuh kepada kalangan pemuda yang memiliki potensi seperti budaya, olahraga, pendidikan, dan lain-lain. Bahkan pemerintah Qatar juga menggratiskan biaya pendidikan untuk anak-anak, mulai dari usia 6 tahun sampai dengan 16 tahun. Hal ini sekaligus menjadikan Qatar sebagai negara dengan pengeluaran per murid terbesar di dunia. Ya, mereka sadar jika hal terpenting untuk masa depan adalah pendidikan, guna menciptakan generasi muda yang lebih baik di masa depan. Singapura. Singapura merupakan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Singapura juga masuk ke dalam urutan kedua sebagai negara terkaya di dunia. Namun, tahukah kamu, jika Singapura dulunya adalah negara miskin, bahkan bisa dikatakan sebagai negara termiskin di Asia Tenggara. Karena Singapura tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, baik itu batu bara, minyak bumi, maupun gas alam. Bahkan kala itu Singapura menjadi negara yang tertinggal. Namun semua berubah setelah Singapura menyatakan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1965. Titik balik mulai terjadi setelah diangkatnya Perdana Menteri yang bernama mendiang Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew berhasil mengubah sistem pendidikan di Singapura. Ia juga berhasil menciptakan tenaga kerja yang profesional, menciptakan generasi muda yang bermutu dan lebih berkualitas. Ya, pemerintah Singapura sadar jika mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk meningkatkan perekonomian mereka. Oleh karena itulah, pemerintah Singapura kala itu lebih memfokuskan untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Dan siapa sangka jika hal ini terbukti ampuh. Bahkan pertumbuhan ekonomi Singapura sangat pesat hingga menjadikannya seperti sekarang ini. Dengan memaksimalkan sumber daya manusianya, Singapura telah berhasil menjadi negara yang maju dan tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Brunei Darussalam. Negara kecil yang mendapat sebutan sebagai negaranya para sultan di Asia Tenggara ini sempat menarik perhatian dunia, di mana negara yang awalnya merupakan negara berkembang dan miskin seketika berubah menjadi negara terkaya di dunia, bahkan masuk ke dalam daftar 10 negara paling kaya di dunia, yaitu pada urutan ke-10. Sama seperti Qatar, Brunei Darussalam berubah menjadi negara terkaya di dunia setelah ditemukannya cadangan minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah. Pada awalnya, Brunei Darussalam hanyalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang memiliki nasib sama seperti para tetangganya, yaitu miskin, ditindas, dan dijajah oleh negara lain. Selama kurang lebih setengah abad, Brunei Darussalam berada di kawasan kekuasaan Inggris. Namun, semua berubah ketika Brunei Darussalam berhasil menemukan cadangan minyak yang melimpah pada tahun 1929 yang berlokasikan di Syria. Dan selang beberapa tahun kemudian, Brunei Darussalam kembali berhasil menemukan harta karun lainnya, yaitu LNG atau gas alam cair. Dan kini, kilang LNG Brunei Darussalam menjadi salah satu kilang LNG terbesar di dunia. Nah, selain jumlah produksi yang melimpah, wilayah geografis yang kecil, Brunei Darussalam juga termasuk negara dengan kepadatan penduduk terendah. Maka tak heran jika keuntungannya cepat menumpuk. Bahkan hasil dari ekspor minyak mentah dan gas alam menjadikan Sultan Hassanal Bolkiah, yaitu pemimpin Brunei saat ini, menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Bahkan selama bertahun-tahun belum ada yang mampu menggeser posisinya. Barang koleksinya pun tak sembarangan, mulai dari puluhan mobil mewah, jet pribadi, puluhan bangunan megah, dan lain sebagainya.
Dan tak hanya itu, hasil dari ekspor minyak bumi dan gas alam juga meningkatkan kualitas hidup rata-rata warga Brunei. Mulai dari pembangunan yang merata hingga ke pelosok negeri, pelayanan kesehatan, pengobatan, dan juga pendidikan digratiskan, bahkan harga minyak atau BBM di sana sangat murah, yang tidak terpengaruh oleh harga minyak dunia. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab atau juga biasa disebut Negara Persatuan Emirat Arab ini merupakan negara di Asia Barat, atau tepatnya terletak di timur Jazirah Arab dan berbatasan langsung dengan Oman dan Arab Saudi. Nah, negara yang mendapat sebutan sebagai negaranya para sultan ini tentu tidak bisa diragukan lagi soal kekayaannya. Bahkan tak akan ada habisnya jika membicarakan kekayaan di negara ini. Ya gimana enggak, untuk membeli barang sekelas Ferrari saja mereka seperti membeli mobil Avanza. Belum lagi jet pribadinya, apartemen, gadget mewah, bahkan ada yang memiliki toilet yang berlapis emas. Ya, itu baru kekayaan penduduknya atau warganya. Nah, untuk kekayaan negaranya, kita ambil saja contoh kota paling ikonik di Uni Emirat Arab, yaitu kota Dubai. Sebuah kota super megah yang disebut-sebut sebagai surganya dunia. Dihiasi gedung-gedung pencakar langit berdinding kaca, hotel-hotel berbintang Max, apartemen puluhan lantai, bahkan jalanannya pun selalu dihiasi mobil-mobil mewah yang bertebaran di setiap sudut kota. Bahkan dengan uang yang tak terbatas, pemerintah kota Dubai sampai iseng membuat pulau buatan. Salah satunya yaitu The Palm Island. Dan siapa sangka jika pulau tersebut ternyata menjadi pulau buatan terbesar dan termahal di dunia. Tak hanya kota Dubai, Uni Emirat Arab juga memiliki hal paling ikonik dan paling gila lainnya, yaitu gedung Burj Khalifa. Dengan ketinggian mencapai 828 meter, menjadikan gedung ini sebagai gedung tertinggi di dunia. Dan tentunya masih banyak lagi kekayaan, kemegahan, dan kemewahan yang dimiliki Uni Emirat Arab. Tapi itu sekarang. Jika kita flashback ke masa lalu, negara Uni Emirat Arab bisa dikatakan sama seperti negara-negara miskin pada umumnya. Bahkan untuk kota Dubai sendiri, dulunya merupakan sebuah wilayah yang tandus, yang hanya dihuni oleh para nelayan pencari mutiara. Jumlah penduduknya pun sangat sedikit, yakni diperkirakan hanya berjumlah 800 jiwa. Dan kala itu, kota Dubai sangat jauh dari kata kaya dan mewah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, para penduduk di sana hanya mengandalkan pemasukan dari hasil berdagang dan berburu mutiara. Untuk gambaran, jika kita bandingkan dengan Indonesia di tahun yang sama, tentu Uni Emirat Arab kala itu kalah jauh dengan Indonesia, di mana tanah air kita tercinta ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk rempah-rempah yang memiliki nilai jual fantastis kala itu, sayangnya dijajah. Hal ini tentu sangat berbeda dengan Uni Emirat Arab, di mana sebagian besar wilayah mereka kala itu hanya terdiri dari padang pasir yang tandus, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan lahan-lahan di sana. Dengan kondisi seperti ini, bisa dikatakan jika wilayah tersebut sangat sulit untuk berkembang ataupun menjadi negara maju. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun terus berjuang hidup di himpitan ekonomi yang semakin sulit, akhirnya mereka berhasil menemukan cadangan minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah. Dan seketika hal tersebut pun langsung merubah nasib mereka 360 derajat. Untuk gambaran, kita ambil saja contoh di wilayah Dubai Marina ini, di mana pada tahun 2000-an, Dubai Marina merupakan sebuah wilayah yang kosong dengan beberapa pembangunan yang mangkrak. Namun lihatlah sekarang, Dubai Marina kini menjadi perumahan elit yang dihuni oleh orang-orang penting dan orang-orang terkaya di dunia. Hal yang tak jauh berbeda juga bisa kita lihat di Jalan Sheikh Zayed ini, di mana pada tahun 1990 wilayah ini hanya berupa jalanan yang sepi, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan tanah berpasir yang tandus. Namun lihatlah sekarang, Sheikh Zayed kini telah berubah menjadi pusat bisnis yang luar biasa megah. Terlihat gedung-gedung pencakar langit menghiasi di setiap sudut kota. Tak hanya itu, pusat kota Dubai juga dulunya merupakan wilayah gurun pasir yang gesang. Tapi lihatlah sekarang, wilayah tandus tersebut kini berubah menjadi surganya dunia. Tak hanya merubah gurun pasir yang tandus menjadi wilayah yang layak huni, pemerintah Uni Emirat Arab juga mampu merubah perairan menjadi wilayah daratan untuk kemudian dibangun perumahan mewah di atasnya.
Ya, semua ini bisa mereka lakukan setelah mereka berhasil menemukan harta karun yang sangat melimpah, yaitu berupa gas alam dan minyak bumi. Uni Emirat Arab sendiri menghasilkan rata-rata 3,2 juta barel minyak per harinya. Tak heran jika Uni Emirat Arab menduduki peringkat ke-6 sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Sumber minyak bumi Uni Emirat Arab sendiri dikelola oleh perusahaan nasional Uni Emirat Arab yang bernama ADNOC Drilling. Tak hanya mengelola sumber minyak bumi nasional, ADNOC Drilling juga memimpin semua industri minyak dan gas yang aktif. Dan kabarnya pada bulan Maret 2022, ADNOC mengajukan perjanjian kontrak kerja senilai 9,8 triliun rupiah untuk memperluas wilayah pengeboran dan menambah kapasitas produksi minyak mentah. Oke lah, gue rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.